Perkenalkan, nama saya Sagung Agung Desi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai food spoil. Apa sih itu food spoil? Food spoil yaitu kerusakan pada makanan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor dari luar dan juga ada faktor dari dalam. Nah, faktor dari luar bisa saja seperti hama, serangga, binatang maupun binatang peliharaan, binatang-binatang lain. Sedangkan faktor dari dalam ada berupa mikrobiologi. Nah, dalam beberapa bahan ini kita mengenal dengan adanya dua jenis penyimpanan. Ada perishable dan non-perishable. Perishable yaitu bahan-bahan yang mudah rusak seperti sayuran, meat, poultry, fish, shellfish maupun dairy product. Nah, sedangkan yang groceries atau non-perishable yaitu bahan yang tahan lama. Contohnya seperti dry ingredient, makanan kalengan, dan juga ada produk-produk lain seperti beras dan juga tepung. Nah, dalam food spoil atau kerusakan pada makanan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Ada karena satu, temperaturnya kurang sesuai atau temperatur penyimpanannya tidak bagus. Yang kedua, karena bisa saja pencahayaan sehingga menyebabkan nutrisi, warna, dan rasa pada makanan yang berubah. Yang ketiga, bisa saja karena adanya moisture atau kelembaban sehingga bakteri dapat berkembang dan merusak makanan. Yang keempat, adanya karena pest atau serangga yang bisa menyebabkan kerusakan atau kerusakan bentuk pada bahan-bahan itu. Nah, karena adanya kerusakan ini, pada zaman sekarang ada beberapa metode yang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk mengawetkan makanan. Nah, apa sih itu metodenya? Di zaman sekarang kita mengenal ada beberapa metode pengawetan makanan, seperti satu, makanan tersebut disimpan di freezer. Kedua, makanan itu atau bahan itu disimpan di chiller. Ada juga yang diolah seperti diasinkan, diasapkan, dikeringkan, dimaniskan atau melakukan proses pemanisan, dipasterilisasi, dan juga ada difermentasi. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe dalam food spoil atau ada 3 macam kerusakan karena food spoil. Ada satu, kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini biasanya disebabkan karena adanya hewan, hama ataupun serangga yang merusak bentuk dari bahan-bahan itu. Misalnya saja seperti adanya lubang karena digigit oleh hewan. Terus ada juga perubahan bentuknya, perubahan tekstur seperti dari padat dia menjadi layu ataupun lembek. Yang kedua ada chemical spoil. Chemical spoil ini karena adanya perubahan reaksi kimia. Misalnya karena terjadi tingkat keasaman yang tinggi sehingga bisa menyebabkan adanya rasa asam, perubahan bentuk, dan juga nutrisinya berkurang. Yang ketiga ada mikrobiologi spoil. Nah, ini disebabkan karena adanya bakteri, jamur ataupun jamur yang hidup di bahan itu. Nah, bakteri ataupun jamur yang hidup di dalam bahan itu jika dikonsumsi bisa saja menyebabkan penyakit. Penyakit-penyakitnya bisa saja seperti penyakit yang sangat kritis atau penyakit-penyakit yang susah disembuhkan karena dia mengkonsumsi racun dari bakteri itu. Nah, walaupun makanan itu diolah secara baik dan benar, apabila bahan-bahannya sudah terkontaminasi oleh bakteri, maka sebaiknya makanan itu ataupun bahan itu sebaiknya tidak diolah. Lebih baiknya bahan itu harus dibuang segera agar bahan-bahan lain yang belum terkontaminasi jangan sampai terkontaminasi oleh bakteri tadi. Nah, selanjutnya ada beberapa macam faktor-faktor yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri sehingga menjadi kerusakan. Ada karena dia mendapat makanan yang cukup, karena pH atau tingkat keasamannya cukup normal sehingga dia gampang untuk berkembang biak. Ada juga karena kelembabannya,
karena kita tahu bakteri memerlukan kelembaban atau moisture untuk hidup dan berkembang. Ada juga karena temperaturnya yang sesuai, dan juga karena dia mendapatkan oksigen. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan bagaimana cara kita untuk menyimpan bahan-bahan makanan maupun produk makanan sehingga tidak cepat rusak. Dan juga jika makanan tidak cepat rusak, food cost kita pun tidak akan menjadi terlalu tinggi. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.